Halo semuanya, selamat malam. 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 Ya, baik. Malam Sama saya juga. Yuan dan Sunang Shu sama Pianto Lauscher. Nah, hari ini kita mau bahas tentang kesulitan ya, Suhu. Sebelum mulai, mungkin Lauscher ada sepatah kata yang mau dikatakan. Suhu juga, silakan. Ya, Oh, selamat malam semua. Amitofo, Suhu. ya, Mitofo, Lause. Mana wajahnya? Sudah kan? Oh, Sudah tampak udah. wajahnya yang ganteng. Ayah Andi lah. Ya, kalau dilihat dari kejauhan sekitar 1 kilo, seperti Eh, mirip, mirip sekali. Ya, Malam. ya malam ini kita senang nih bisa bersama-sama kembali buat ketemu di sini di acara dengan Suhu Nengsiu. Wah, sudah setiap hampir 2 minggu sekali ya kita ya Suhu ya. Jadi orang-orang sudah pada nungguin nih mau ketemu Suhu yang lucu ini katanya. Ya, kita akan bahas apa ini? Nah, ayo apa nih, Yohan? Ya, hari ini kita akan membahas tentang kesulitan. Nah, tentang kesulitan Suhu. Kita kan sudah tahu bahwa keadaan dunia saat ini sedang dilanda pandemi corona ini. Sudah banyak yang kena penyakit corona, terus gitu juga COVID, dan itu akibatnya juga ekonomi juga terkena dampaknya, dan banyak yang sulit, sangat-sangat sulit keadaannya itu. Nah, bagaimana kira-kira kita menanggapi keadaan yang seperti ini nih, Suhu? Ini yang Saya juga sulit loh Ustaz, ngomongnya. Sulit ya. Oh. betul. Tadi Lause bilang ada bahasa Mandarinnya kuncing. Nah, Nah, dari kacamata Mandarin bisa Lause jelaskan gitu. Bedanya kuncing, kunan, sama ya. kunrau. Kunrau adalah karena masalah. Ya, gimana Lause? Ya paling kan kalau kita ngelihat dari kuncing itu sendiri adalah keadaan yang membuat kita ini dalam keadaan posisi yang susah gitu. Kalau kunan itu ya kita kalau katanya dalam kesulitan ya udah seperti itu. Tapi kalau kuncing ini ada sebuah gambar ya. Ya. Mungkin gambar ini bisa melihat bagaimana apa sih sebenarnya kuncing. Iya. Nah, kalau Suhu dalam keadaan begini, ini namanya kuncing, Suhu. Tuh, gantung diri ya. Aduh. Tuh, udah nggak selamat itu mah. Ya Kuncing. kan, Satu tangannya masih megang ya. Saya pikir gantung diri. Oh ya, enggak. saya salah. Ini Satu megang. dia masih Ya, megang, ini dia di jurang. Nah, sudah di jurang. jurang, dia mau jatuh, tapi dia pegangan. Nah, ini benar-benar Nah, ya, di dalam keadaan yang sangat sulit. Gitu. sulit. Jadi kalau kata kun itu sendiri, itu kan dalamnya ada pohon. Pohon. Terus dipagerin dengan segi 4. Nah, maksudnya apa tuh ya karakter Mandarin kayak gitu loh, Ustaz? Barangkali karena pada saat itu kun itu supaya orang itu susah untuk ngambil buahnya gitu ya, dipagerin gitu ya. Ya dijaga ya. Dijaga Jadi kuncing itu benar-benar dalam keadaan yang terhempit karena lihat karakternya itu di dalam, nggak bisa bergerak lagi, nggak bisa besar lagi. Jadi betul-betul terhimpit ya, itu kesulitan. Oke. Karena kan pohon kalau tanahnya kecil, jadi bonsai, nggak bisa besar. Kalau dia ditanam di tanah yang luas, dia bisa jadi pohon besar. Tapi kalau dibatesin, tempatnya dibatesin, akarnya dibatesin, jadi jadinya bonsai. Iya. Betul. Nah, ngomong-ngomong ini, Suhu ada pengalaman-pengalaman apa yang mengenai kesulitan ini, Suhu? Yang mungkin sudah pernah diceritakan sama umat gitu. Iya, kalau kesulitan orang banyak ngomong, aduh saya hidup ada kesulitan. Baru aja ada yang curhat ya, Tan. Pasti. Seorang anak muda yang dari Medan, Batak. Jadi dia
semasa kecil hidup bersama sama ayahnya, sama orang tua lah. Tapi ayah ini buat orang Batak kan ayah itu figur yang paling wow gitu ya, karena paling keren, paling macam-macam yang bisa jadi pegangan buat anak gitu. Jadi suatu saat dia diantar sama ayahnya ke terminal untuk mandiri. Karena orang rantau kan harus mandiri, harus bisa berjuang, harus bisa fight. Nah, terus sudah lama tidak ketemu sekitar berapa tahun, nggak pulang-pulang, dan terakhir dia harus pulang. Tapi saat dia pulang bukan untuk bertemu lagi dengan ayahnya, tetapi dia bertemu dengan ayah yang sudah terbujur, kaku, artinya ayahnya sudah meninggal. Dan di situ dia langsung drop, langsung merasa kesulitan, langsung dia merasa ya dalam hubungan yang begitu dirindukan, mau berjumpa, tapi tidak bisa berjumpa kan karena COVID, begitu pulang dalam keadaan yang seperti itu, jadi dia sampai merasa kehilangan banget. Kehilangan sosok ayah ini bagi dia sangat berarti banget, membuat dia sempat down, sempat ya bingung dalam kesulitan ini, dalam kuncing. Jadi dia bilang, bagaimana untuk melewatinya. Nah, dia cuma mendengar kata badai pasti berlalu, itu selalu menyemangati dia. Tapi ternyata sosok ayah itu begitu sangat berarti bagi dia, sampai dia ingin ikutan ayahnya meninggal. Jadi ingin berpikir untuk saya, untuk bunuh diri. Ya, seperti itu. Tapi karena dia berpikir, karena dia masih memegang agama Kristen yang kuat, bahwa ya dia selalu berpikir ingin mengakhiri tetapi tidak akan dihidupkan kembali kan orang yang berdiri. Jadi dia selalu takut, tetapi dia bertanya bagaimana menghadapi kesulitan. Jadi jawaban saya, kesulitan adalah kesulitan. Jadi bayangin kalau kamu berada di posisi ayahmu. Ayahmu sudah menjalankan tugasnya sebagai seorang ayah, dia sudah berbuat yang terbaik buat anaknya, dia sudah selesai masa hidupnya di dunia. Dan yang mau dia lihat adalah bagaimana anak-anaknya nanti bisa bertahan, bagaimana anak-anaknya bisa semangat. Ternyata dia salah. Begitu lihat anaknya malah bukannya semangat, malah down. Coba kamu kalau di posisi ayahmu, kamu bahagia melihat anaknya seperti itu. Akhirnya dia tercengang, ya juga tuh. Iya, karena kita manusia itu selalu memikirkan kehilangan. Tidak ada sosok ayah, tetapi kita nggak pernah menyadari kematian adalah awal dari kelahiran kembali. Artinya saat dia meninggal, dia akan berubah body ya, berubah bentuk ya, tetapi kesadarannya tetap sama. Dan dia bisa menyaksikan anaknya dari alam yang berbeda. Nah, kalau seandainya dia melihat anaknya itu penuh semangat, dia akan bahagia dan bisa terlahir dalam bahagia. Tapi kalau melihat kemelekatan terhadap ayahnya begitu tinggi, anaknya nggak bisa lepasin, bahkan sampai berpikiran mau bunuh diri, apa itu nggak ngerepotin orang tuanya? Seandainya orang tuanya udah mau jalan jauh, itu pasti kayak di film Korea dulu, filmnya judulnya apa aja. Itu lucu banget. Orang mau bunuh diri berkali-kali nggak jadi-jadi terus, nggak bisa-bisa terus. Ternyata almarhum ayahnya dan ibunya selalu menghalangi dia kalau dia mau udah niat mau bunuh diri. Sampai begitu. Mengkhawatirkan kenapa mereka tidak bisa naik, katanya karena anaknya ini ingin berusaha bunuh diri terus. Sehingga orang tuanya selalu menjaga dia. Nah, itu adalah di film Korea ya, yang kekinian. Dalam kitab suci kan kayak dongeng. Nah, dibuat film, orang lebih gampang nilainya karena digambarin langsung gitu. Jadi kayak Aiko Gibo di bukunya Manusia Tidak Mati. Aiko Gibo itu seorang cenayang karena tadinya telinga kirinya dia yang tuli, mata kanannya yang terbalik. Telinga kanan yang tuli, mata kiri yang hampir buta. Jadi dari mata kirinya dia bisa lihat alam lain, dari telinga kanannya telinga kanannya dia bisa dengar alam lain. Jadi dia berkata, orang sukses dan orang gagal, siapa yang ada di belakangnya? Dan ternyata yang di belakang kita ya selalu orang yang dekat dengan kita. Bisa itu ayah kita yang udah meninggal, almarhum lah. Dan ibu atau siapapun. Dia akan memberikan kita kesuksesan kalau dia bahagia. Ini kalau dia marah, kesel, dia akan membuat kamu gagal, tidak bisa berhasil, dan segala macam. Kenapa? Karena perasaan kita akan berpengaruh, ada ikatan banget dengan alam lain.
Nah, ini bicara kesulitan di dalam melepas kemelekatan dengan orang yang sudah meninggal ya. Betul. Nah, ini jadinya kesulitan terhadap orang meninggal ini bagaimana solusinya? Lepaskan, pangsia, lepaskan dan relakan. Ketulusan kita rela dan doa supaya kebahagiaannya, dan yang pasti ubah diri kita supaya kita semangat, bahagia karena kehidupan harus berlanjut, the show must go on. Sehingga mereka akan blessing kita. Kita tidak menjadikan beban bagi mereka, dan tadi Prasna Paramita Sutra itu dikatakan hati yang tidak terlepas dari beban. Sin ukwa ai. Nah, kuyo kungfu, kita bisa melewati kesulitan dan ketakutan. Yuan li tian tao, pandangan yang salah akan dijauhkan. Mengsiang, halusinasi, impian dan segala macam juga akan terhindar. Dan cucing nipan, baru kita akan bisa melepaskan semuanya mencapai nibbana. Jadi kata kuncinya adalah melepaskan. Nah, itu untuk orang meninggal. Terus kesulitan apa lagi? Banyak banget ya. Banyak. Kita dari kecil, ibu hamil. Nah, dari ibu hamil lah ya. Ibu hamil. Dia punya kesulitan ketika membawa 9 bulan anak dalam kandungan. Terus anaknya sendiri dalam kandungan juga kesulitan untuk bergerak dengan bebas karena dia berada di dalam air ketuban ya, dalam rahim ibu. Dan kemudian dia hanya memakan sari ibu. Tetapi kesulitan apa yang bisa dirasakan oleh bayi, yaitu pengalaman dari perasaan si ibu yang hidup pada saat itu. Jadi si bayi dalam kandungan, tapi ibu yang menjalani kehidupan, apabila dia stres, down, tergoncang, dan ibu ini tidak bisa bahagia, maka si bayi adalah orang yang paling pertama menyerap semua perasaan ibu sebelum dia dilahirkan. Jadi betapa dosanya kita ya kaum ibu, kaum ibu ya, saya laki-laki. Jadi ya, bersalahnya kita kalau kita dalam hidup ini menyikapi hidup saat kita hamil dengan hal-hal yang negatif, dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, dengan hal yang membuat sedih, karena akan berpengaruh kepada si janin itu sendiri. Karena perasaan janin akan terguncang ketika seorang ibu terguncang. Maka perlunya menjaga perasaan saat ibu hamil itu juga merupakan kesulitan yang harus diatasi oleh semua orang ibu. Dan si bayi yang dalam kandungan dia akan berjuang untuk lahir. Kelahiran pertamanya dia akan berjuang untuk buka mata ya. Atau udah buka atau belum ya? Kalau bayi lahir, kayaknya belum ya, berapa hari kemudian. Tapi dia akan berusaha untuk keluar suara. Karena di dalam kandungan dia tidak bisa berkeluar suara. Jadi ketika dia nangis, nah itu adalah suara pertama yang dia keluarkan. Artinya nggak ada bayi yang lahir ketawa. Gitu. Kalau bayinya ketawa, langsung ibunya lari kali ya. Lari. Jadi semua bayi dilahirkan dengan keadaan menangis. Kenapa? Itulah kuncingnya dia pertama kali. Jadi kesulitan manusia saat pertama kali kita dilahirkan. Maka sama Sang Buddha mengatakan bahwa kelahiran adalah penderitaan. Kenapa kelahiran adalah penderitaan? Harusnya kita di alam bahagia. Kenapa harus turun lagi ke alam manusia? Masih berada dalam lingkaran samsara. Karena di alam manusia ini, kita akan menghadapi dua kondisi, bahagia dan tidak bahagia. Jadi katakan kelahiran adalah penderitaan. Yang bahagia siapa? Orang tuanya. Tapi buat anak, aduh kenapa gue lahir, Ma? Gitu. Enak-enak di alam atas atau sedang berada di alam bahagia, tiba-tiba turun. Ini satu, maka bayi lahir menangis. Itu adalah kesulitan manusia pertama di dunia. Lalu buka mata. Ketika dia buka mata, kesulitan untuk mengenali apa yang ada di sekitar dia. Jadi mulai membuka mata bayi itu, dia mulai merekam semua. Kayak kita video di dalam handphone, dipencet tombol merahnya. Dia akan mulai belajar segala sesuatunya. Semua data akan masuk lewat mata, lewat telinga. Nah, ini adalah kesulitan untuk mencerap. Ini apa? Itu apa? Ini mama, itu papa, mama. Maka dia akan mulai, oh ini papa, mengenali, belajar. Dan ini akan masuk ke dalam gudang kesadaran dia. Jadi proses pembelajaran seorang bayi itu juga dia belajar otomatis. Kalau dia lapar, dia nggak bisa ngomong. Lapar, tapi dia menangis. Kalau dia tidak nyaman, dia juga menangis. Masuk kencing, BAB, BAK, dan semua. Dia akan menangis karena hanya ekspresinya cuma satu, nangis.
Lalu tahapan selanjutnya adalah belajar untuk mengatasi kesulitan berbicara. Nggak baik mulai mendengar segala macam kata, suara, input data, semua akan diproses untuk dia belajar untuk berbicara. Karena sangat sulit sekali bagi seorang yang tidak bisa berbicara untuk belajar bicara. Jadi dia harus keluar dari kesulitannya dengan cara belajar. Jadi untuk bahasa awamnya, bagaimana kita mengatasi kesulitan atau mengatasi kucing? Jawabannya cuma satu, belajar. Sama seperti bayi yang mulai menginput semua data apapun dari kecil. Nah, selanjutnya tumbuh besar, belajar bicara, belajar jalan, belajar makan dulu ya, belajar makan, belajar jalan, belajar mengerti, belajar semua, belajar sampai kita dewasa pun harus belajar, sampai mau meninggal pun belajar bagaimana menghadapi kematian, karena tidak semua orang siap untuk mengalami kematian, baik mendadak maupun tidak mendadak. Barusan ada umat yang kehilangan ibunya yang berusia 104 tahun. Ini luar biasa. Hidup bisa sampai 104. Udah bonusnya luar biasa. Karena rata-rata manusia sekarang 80 tahun. Jadi kalau lebih dari 80 tahun bonus. Kalau udah 100 tahun, itu udah ada di zamannya Sang Buddha 2.500 tahun yang lalu. Usia manusia rata-rata di mana 100 tahun. Nah, ibu ini baik banget semasa hidupnya. Ibu ini tidak pernah marah dan selalu berpikir positif, selalu berdoa, dan dia percaya banget Tuhan Yang Esa. Jadi dia selalu penuh cinta kasih sayang dalam menjalani hidup. Dan terakhir, kena COVID-19. Apa yang terjadi? Ya harus masuk rumah sakit. Nggak boleh ada yang nengokin. Tidak boleh ada yang besuk, tidak boleh apa di dalam ruang isolasi hanya bisa lihat dokter dan suster, tidak ada anak-anak. Dan kita tahu menyerang sangat cepat, apalagi udah laurentia ya, udah tua, akan dropnya sangat cepat sekali. Dan ketika itu anaknya sedih banget, anaknya bagaimana? Dia pergi ke wihara, kita baca sutra, kita doakan, dan yang terjadi adalah sang ibu ini memang baik banget, tetapi kan orang ya, dia udah tahu loh, sebelum dia sakit itu, dia sudah bilang, nanti harus gimana-gimana, dia udah pesen ke anak-anaknya, tolong diurusin. Nah, dia udah ada feeling bahwa dia akan jalan. Terus juga dia udah lihat, ada Buddha gitu. Dan dia melihat cahaya, dan segala macam, itu sebelum dia masuk ke rumah sakit. Dan kemudian setelah di rumah sakit, cuma boleh suster yang lewat handphone gitu sama anaknya pesan. Tapi ya udah terbatas, nggak bisa ngomong lagi. Dan luar biasanya adalah ketika kita doa, kesadarannya udah jalan-jalan, udah ada di wihara gitu bersama suaminya. Kita feelingnya kayak ini udah jalan-jalan. Kenapa? Pada saat orang koma itu biasanya kesadarannya dia bisa jalan-jalan, bisa kemana-kemana. Makanya jangan pernah ngomongin orang yang sedang koma. Dia bisa tahu dan dia bisa mendengar. Nah, tapi karena dalam bentuk doa, anaknya mendoakan dengan tulus, akhirnya dia bahagia, happy dalam cahaya ya. Nah, permasalahannya, harusnya dia sudah jalan. Tetapi dokter bilang kan turun terus. Tapi dia bertahan. Kenapa bertahan? Karena dia lagi bingung. Biasanya kalau orang mau meninggal, ada yang deketin, anak cucu bisa datang, bisa lihat. Ini dalam ruangan isolasi sendirian. Jadi apakah mau jalan atau tidak, pasti ini ada pergumulan, kesulitan menjelang kematian. Tetapi karena orang baik, dia tidak takut. Nah, yang adalah kemelekatannya ini belum bisa dilepasin karena belum ada melihat anak terakhir mau melihat anaknya, mungkin mau lihat cucunya atau cicitnya, ini tidak kesampaian ya. Tetapi kelahiran selanjutnya dia pasti udah bagus karena orang baik. Nah, kayak gitu Lause. Jadi mau meninggal aja kita harus belajar gimana kita melepaskan. Karena kalau tidak bisa melepaskan, kita akan terus melekati. Kita nggak mau pergi, udah disediakan transportasi tapi tidak mau pergi, begitu ya. Doakan transportasinya supaya mereka bisa terlayani dalam bahagia. Itu. Jadi dari lahir sampai meninggal itu kita mengalami banyak kesulitan. Ya betul, Suhu. Jadi saya sendiri juga ada sebuah pengalaman itu waktu ayah saya itu mau meninggal.
Kalau ayah saya waktu meninggal itu dia agak kesulitan. Kan papa itu kan kena kanker ya. Aduh iya, Nah, dia itu kena kanker. sakit sekali. Sakit sekali. Tapi dia kok susah sekali, dia udah dalam kondisi ya setengah sadar gitu kan. Nah, itu susah untuk jalannya susah. Akhirnya kakak saya ngomong sama papa saya, sudah Pak, Mama semua akan diatur anak-anak. Selesai, sesudah itu baru dia berangkat. Ya, itu kuncinya orang mau meninggal adalah bagaimana dia bisa diyakini supaya dia bisa melepas. Kalau udah terlepas, blok, udah damai. Iya. Ini kesulitan yang luar biasa memang, betul. Oke, nah terus kalau kesulitan di dalam hal duniawi juga dikatakan bahwa segala suatu perasaan itu muncul, berlangsung, dan lenyap. Bagaimana saat perasaan yang tidak nyaman, ketakutan, dan cemas itu muncul? Ketakutan dan kecemasan ini dua nempel, saling sama. Apa bedanya takut dan cemas? Takut itu takut, semuanya takut. Cemas itu lebih ke dalam perasaan. Padahal ini satu paket sebenarnya, takut dan cemas. Nah, orang bagaimana mengatasi ketakutan dan kecemasan? Kalau orang takut, dia akan lebih banyak takut buat salah, takut buat benar, takut berjalan, takut hantu, takut gelap, dan segala macam. Sehingga pikirannya menjadi cemas. Orang yang pikirannya cemas, pikiran tidak teratur, nafas tersengal-sengal karena namanya cemas. Dan akhirnya tidak bisa berpikir jernih. Nah, ini adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Makanya, kesalahan yang paling besar adalah kita itu sering ditakut-takutin sama orang tua kita dari kecil. Lihat tuh nanti setan, atau nanti disuntik ya, atau apa, ditakut-takutin kata-kata yang membuat anak-anak menjadi takut. Nah, atau ada orang bilang megang korek api, lalu terus kemudian dicetek, disundut-sundut. Ketakutan ini akan membuat kecemasan, dan kecemasan ini bisa membawa orang jadi traumatik dengan hal-hal tertentu. Nah, takut dan cemas ini juga merupakan kesulitan yang paling besar. Banyak orang tidak sadar tuh kalau seandainya dia itu dalam keadaan yang cemas. Jadi gimana ya? Ini harus gimana ya? Dan orang yang cemasan ini ngeselin, tahu nggak? Kenapa ngeselin? Karena dia belum berpikirnya bukan saat ini aja. Tapi belum terjadi, udah dipikirin terus. Besok makan apa, pakai baju apa, terus kalau mau pergi ketemu orang siapa, ngomongnya bagaimana. Terus ada lagi, nanti lusa bagaimana, minggu depan bagaimana, semuanya dipikirin. Saya nanti kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana. Terus. Oke, bedanya pemikiran yang cemas sama perencanaan adalah tidak sama. Perencanaan, Anda sudah punya rencana untuk goal setting Anda ke depan. Bisa untuk hidup kita juga ke depan. Udah ada rencana. Tapi kalau cemas, suatu rencana pun dia udah takut duluan. Bisa nggak ya? Kayaknya mungkin nggak ya? Nanti gimana ya? Saya sama siapa ya? Terus gimana ya? Nah, kecemasan ini sudah membunuhmu bahasanya. Belum mati sudah cemas duluan, sudah takut duluan. Dan akhirnya kita meninggalnya bukan karena usia kita habis, tapi karena mau nyebrang jalan, maju, takut, mundur lagi. Maju, mundur lagi. Mobilnya kan bingung, lu mau maju apa mau mundur? Jadi kita meninggalnya karena cemas, gitu. Iya. Ya, Yohan gimana? Dari penjelasan dari Suhu itu apa yang Yohan bisa ambil? Yohan punya kesulitan apa? Nah, ya cerita dulu Yohan, kamu kesulitan apa? Kesulitan banyak. Saya masih muda. Jadi kesulitannya masih belum terpecahkan semua. Wah, tinggal dibanting, lempar. Kalau misalkan kan tadi Suhu bilang dari lahir aja udah kesulitan kan, berarti kita dilahirkan dalam keadaan kesulitan dong. Terus sampai mati juga banyak banget kesulitan. Kalau misalkan seluruh hidup kita tuh semuanya kesulitan. Betul. Buat apa kita dilahirin?
justru untuk mengatasi kesulitan. Iya. Nah, mengatasinya Nah, itu mengatasinya kita harus belajar. Kayak tadi, kalau misalnya kita bilang, susah lah belajar ngomong, susah lah. Udah, orang bilang susah, selamanya dia akan nggak mau belajar. Dan kalau dia nggak mau belajar, ya selamanya gagu, dia tidak bisa berbicara, ya kan? Nah, terus kita naik sepeda, baru jatuh sedikit, udahlah ini susah naik sepeda. Seumur hidup, Anda tidak akan bisa naik sepeda. Kalau nggak bisa naik sepeda, nggak bisa naik motor, biasanya begitu. Kalau nggak bisa naik motor, takut naik motor, megang kendala. Dia juga susah tuh belajar mobil, karena motor aja dia takut belajar mobil. Kalau yang motornya jago, naik mobilnya santai aja, karena udah pasti terlindung. Nah, gitu. Jadi, kita ini hidup untuk belajar mengatasi kesulitan kita. Itu tujuannya hidup, yaitu belajar. Jadi, makanya kita belajar itu ada yang bolong, ada yang bocor pastinya. Ada belajar yang nggak bolong. Apa belajar yang bocor dan belajar yang nggak bolong? Belajar yang bocor ini, kita udah tahu berbuat baik itu harus terus dilakukan. Tapi kita nggak mau lakukan, bocor namanya. Nah, bolong terus. Kita lakukan juga habis lagi. Itu, belajar untuk nggak bolong. Belajar nggak bolong tuh kita tampung terus semua ilmu gitu. Semua ilmu. Tapi satu saat, kalau kita udah cukup, ilmu ini udah cukup, mau belajar ilmu lagi, atau belajar dengan orang lain, nah yang di dalam itu harus dikosongin dulu. Jangan supaya kita merasa pinter, akhirnya tidak bisa masuk. Udah penuh kan? Udah full, dia tidak akan bisa masuk lagi. Nah, belajar untuk membocorkan diri dari semua masalah-masalah yang sudah ada. Yang nggak penting, lupakan. Kita ini kan pemulung daripada masalah. Jadi masalah kita pikirin, kita ambil, kita comot, kita simpen. Mungkin kita bersihin kali ya, tapi kan nggak bisa bersih. Tapi kita simpen terus dalam hati kita. Semua masalah, semua ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan, kesakitan, penderitaan, apapun yang menyebabkan kita menderita, apapun yang menyebabkan kita sedih, itu disimpan. Namanya kita pemulung penderitaan. Jadi kita nyomotin masalah, kita senang banget nyimpan masalah, kita senang banget nyimpan kesulitan-kesulitan dalam diri kita. Jadi pemulung. Padahal Sang Buddha mengatakan, atau orang-orang suci mengatakan, mau hidup damai, lepas, ikhlas, pasrah. Apa itu arti kata-kata lepas, ikhlas, pasrah? Artinya, jangan disimpan. Ngapain sih sampah dikumpulin? Aduh, ini kemarahan saya, atau saya dimarahin, atau ini luka batin saya. Aduh, nggak bisa diobatin. Selamanya begitu. Konsep Anda, mindset Anda, persepsi Anda membuat luka batin ini terus ternganga. Tidak diobatin, dan nggak mau diobatin. Padahal itu bisa diobatin. Tapi Anda menyimpannya, nggak mau diobatin, terus lama-lama melebar, jadi luka. Akhirnya jadi borok. Dan ketika borok, infeksi. Sama seperti cancer, kanker, tumor. Apa sih sebenarnya kanker, tumor? Orang zaman dulu kok jarang ya yang kena kanker? Ada. Orang zaman dulu ada kanker, cuma nggak ada dokter atau ilmu pengetahuan yang bisa tahu itu adalah kanker. Jadi toto mati, toto sakit, toto tumor, tumbuh, perutnya besar. Dia nggak tahu dalamnya itu miom atau apa, nggak tahu karena teknologi masih nggak bisa. Jadi meninggal karena kanker itu udah dari zaman dulu udah ada. Tapi sedikit. Kenapa? Pola hidupnya orang zaman dulu nggak sama dengan pola hidup orang zaman sekarang. Jam 9 udah tidur, jam 4 bangun. Orang sekarang jam 4 baru tidur, jam 8 atau jam 12 baru bangun. Balik ya. Ya, Yon, bangun jam berapa, Yon? Sebelum jam 9 kok. Oh, iya kan? Orang-orang jam 4 udah bangun. Yon, tidurnya jam berapa? Paling jam 1, jam 2, begitu kan? Nah, itu tidurnya terbalik. Jadinya lama-lama kita bisa ada penyakit. Terus kesulitan-kesulitan zaman dulu bisa diselesaikan gampang aja. Anak ada masalah, ngomong sama orang tuanya kasih saran, anak dengerin. Kalau sekarang anak punya masalah, dia malu atau dia takut ngomong sama orang tua, dipendam. Dia ngomong sama teman, bukan dapat solusi, bukan dapat masalah, bukan dapat jawaban, malah dapat masalah sama teman. Kalau teman yang baik, kalau dia bocorin lagi tuh, waduh, jadi dibully-bully, jadi tersiksa, stres, dan dia nggak ketemu sama orang yang bisa menyelesaikan masalahnya.
Sehingga masalah ini simpan. Dia dapat gunjingan, dia dapat hinaan, cacian, makian, bullying, semua. Dia simpan. Nah, lama-lama kesel orang ini terpendam. Jadilah kanker. Marah yang terpendam. Kesel yang terpendam. Jadi kalau mau marah sebenarnya marah aja. Lepasin. Tapi jangan ada orang. Ke kamar mandi, pakai itu shower, marah-marah aja sama shower. Atau teriak-teriak. Silakan marah, tapi jangan ada orang. Kalau ada orang nanti dia tersinggung, bisa balas-balesan, marahnya tidak selesai. Nah, terus kalau bahagia juga jangan disimpan. Bahagia biasa aja bagi saya, misalnya begitu. Saya nggak bisa tuh merasakan bahagia. Jadi kayak orang dirayain ulang tahunnya, biasa aja, dia nggak bahagia. Orang dikasih surprise, apa sih surprise? Gitu ya. Tidak bisa merasakan bahagia. Atau bahagia yang terpendam, itu juga bisa jadi kanker. Nah, karena melawan arus. Nah, harusnya bagaimana? Saat kita marah ya, keluarin amarahmu, tapi jangan melukai siapapun. Maka amarahnya plong, harusnya plong. Nah, terus kalau dia bahagia, ya bahagia, rasakan bahagia itu. Benar-benar kita damai, benar-benar kita bisa tertawa, bisa bebas. Sehingga kita tidak ada beban. Bahwa saya ini bahagia apa enggak ya? Harusnya ketawa, kok nggak ketawa ya? Nah itu. Zaman sekarang, orang kenapa seneng nonton komedi, nonton lawak? Bahkan gaji seorang komedi dari artis sinetron lebih besar. Kenapa? Karena kreativitas berpikirnya atau spontanitas. Kalau yang kreatif berpikir itu adalah konseptor, komedian konseptor. Jadi dia udah hafalin dulu komedinya dia. Tapi itu bukan alami. Tapi yang alami itu adalah yang spontan, yang ceran. Dia bisa ngelawak di mana aja, dia bisa ketawa di mana aja, dia bisa bahagiain orang di mana aja. Kenapa ini jadi sesuatu yang luar biasa dan berharga? Karena zaman sekarang orang susah untuk ketawa. Masalah yang tadi, pohon ada dijaga gitu ya. Nah, masalah kita, pancing kita, environment kita membuat kita semakin kecil. Dulu rumah satu flat, rumahnya cuma lantai 1, tapi pekarangannya luas. Artinya, kamu sumpah di dalam, kamu bisa keluar. Sekarang, rumah susun naik ke atas, pekarangannya kecil, samping kanan udah rumah padat penduduk. Nggak ada buat main di luar. Mau main keluar, orang ke puncak, stres. Jalanan macet. Ya, stres. Nah, mau ke puncak semua orang, mau mencari pemandangan. Udah di puncak, padat banget, sampai macet. Dulu orang mau ke Bandung, sekarang Bandung, kalau lagi liburan, aduh, mendingan jangan keluar rumah deh. Bukannya refreshing, tapi malah macet di mana-mana. Nggak ada pemandangan bagus. Sebalik, iya. Jadinya sekarang kalau mau ke Bandung, hari biasa, nikmati pemandangan di hari biasa. Nggak bisa kan kerja, nah itulah kesulitan. Minta kerja kalau gitu. Ya, cuti ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini semua kesulitan-kesulitan itu kalau kita tampung, kita simpan, jadinya apa, Yohan? Tidak terurai. Yohan bilang, saya tahu ini ada masalah, saya tahu ada kesulitan, nggak bisa dipecahkan. Ya banting, Yohan, banting aja, pecahkan dan buang. Yang paling penting adalah dibuang. Gimana buang? Loh, lihat aplikasi apapun yang modern, itu ada yang namanya delete ya. Nah, ada yang namanya trash can atau apa itu trash. Ya buat itulah yang tong sampah. Mau komputer canggih pun ada, bisa dihapus. Semua mau hapus apa bisa dihapus. Di handphone bisa dihapus. Ada cleaner, ada pembersih, ada apa. Buat apa sebetulnya kita lihat? Ini adalah bahan pengganti pikiran. Karena laptop lah, komputer lah, handphone, gadget lah. Ini kan pengganti orang manusia berpikir kan. Dimudahkan dalam hal menghitung, merekam, menulis, apapun. Alat-alat itu memudahkan kita, menggantikan pikiran kita. Jadi otak kita ini supaya tidak tambah ruwet, jadi ditaruhlah di bahan penggantinya, yaitu komputer, laptop, gadget. Nah, itu mereka nggak ada yang nggak punya itu. Delete,
trash can, nggak ada yang nggak punya buat bersihin. Semuanya punya. Artinya, teknologi high-tech aja, yang komputer aja, itu harus sering-sering dibersihkan, sering-sering didefrag, sering-sering disusut, apalagi your mind, pikiran kita. Karena itu adalah bahan pengganti dari pikiran kita, makanya supaya kita nggak panas, dioper ke situ, mempermudah cara bekerja, mempermudah cara berpikir. Hitung-hitungan, tinggal input aja, udah tinggal klik enter, keluar hasilnya. Ini adalah memudahkan. Nah, terus kenapa konsep yang tadinya di pikiran kita dituangkan ke komputer dan masih ada tombol untuk menghapus, ketika kita balikin lagi dalam diri manusia, kok nggak ada tombol ya untuk hapus? Kan logikanya gitu ya. Menghapus memori, atau menghapus kenangan, atau membuang semua hal-hal yang buruk. Kenapa? Nggak ada. 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 Tapi nyatanya manusia tidak menggunakannya. Gimana cara hapusnya? Itu kan pertanyaannya. Saya nggak tahu tuh tombolnya di mana. Ya tombolnya adalah saat kamu diam, saat kamu meditasi, maafkanlah kesalahanmu itu. Jadi memaafkan atau meditasi pemaafan itu sama menelusuri file-file dan sekalian kita mendefrag file, membersihkan file, menyusun file. Filing yang nggak penting, sambil kita meditasi, akan keluar gambaran-gambaran tuh semuanya. Kan jelas banget dalam meditasi itu akan muncul. Karena cuma munculnya di saat meditasi. Saat kita nggak meditasi, bagaimana muncul? Orang pikirannya masuk terus. 5 panca indera kita dengan 6, yaitu ditambah dengan pikiran, ini masuk terus, ngerekam terus, record terus yang baru-baru. Jadi ada filing baru. Dan kita tidak bisa lihat ke file lama. Dan ketika kita diam, hening, baru kita bisa menelusuri filing yang lama. Nah, kerjaan kita dalam meditasi apa? Ini nggak penting, sampah. Tandain itu sampah, buang. Ini nggak penting, lepaskan. Ini nggak usah diingat-ingat, maafkan. Aku sudah memaafkanmu ya. Sudah, ini kesalahanku. Aku sudah memaafkan diriku sendiri atas kesalahan ini. Delete. Nah, lihat lagi kejadian baru. Aduh, ini kesel banget sama orang yang satu ini ya, musuh ya. Yang udah lama nggak ketemu. Waktu kamu ngelihat gambaran itu, kamu lihatnya kejadian yang menyakiti kamu. Dan kamu lihat, kamu simpen berapa lama nih di dalam hatimu. Apakah orang itu masih sama jahatnya dari zaman dulu, udah puluhan tahun sampai sekarang? Kan enggak. People can change. Orang bisa berubah. Kemarin saya diomelin Pak Priyanto, misal contoh. Saya dimarahin, saya sakit hati. Hari ini Pak Priyanto senyum-senyum sama saya, kasih saya apel. Ini loh pingpo dari luar negeri. Waduh. Kemarin saya sakit. Kalau saya simpan ini, dan saya lihat ini dalam kenangan saya terus, Pak Priyanto jahat, super jahat, amit-amit, kalau ketemu. Ini pikiran kita nggak bawa terus loh. Ternyata hari ini ketemu. Dan ketika ketemu, Pak Priyanto senyum sama saya. Padahal pikiran saya, pasti dia kalau ketemu saya. Ini tadi orang cemasan. Kalau ketemu, pasti begini. Belum ketemu udah direkayasa. Dan begitu ketemu, people can change. Semua orang bisa berubah, kondisi berubah, momen berubah, perasaan pun berubah. Baik banget. Ada apa laus? Kasih saya pingpo. Happy nggak? Happy. Hilang nggak tuh yang lama? Nggak hilang. Yang diomelin kemarin masih nggak dibuang. Tapi apelnya diterima nggak? Diterima. Dimakan nggak? Ya kalau saya saat itu lihat lauk setulus banget, saya makan. Udah kenyang, udah. Besoknya masih ada yang dimarahin di sini. Harusnya kan sudah dihapus, digantikan dengan memori baru yang bahwa Lause sudah berubah. Ternyata Lause tidak CI apa ya? Tidak nanggepin yang lalu. Yang lalu udah berlalu buat Lause ya. Ya udah, kenapa lu simpen? Delete, ganti file baru, apel pingpo, Lausenya senyum, baik banget. Ini yang perlu dimunculkan. Happy, ya kan? Ngapain simpen yang udah kemarin? Udah lalu, berubah. Ya ini harusnya dibuang, erase, lepas. Ganti konsep baru, ganti persepsi baru. Lause baik. Maka selamanya kenangan saya yang terakhir ketemu Lause, ketika dia kasih apel, pingpo, dari Meiko, atau dari Cungpo, semuanya kuo gitu, semuanya saya terima dengan bahagia. Nah ini rekaman yang terakhir.
Ini yang perlu diingat, kebahagiaannya, persepsinya sudah berubah tentang lautan. Tapi kan manusia nggak begitu. Manusia ini menyimpan yang jeleknya terus, nah, akhirnya jadi busuk, akhirnya jadi borong. Ya itu, ngapain dikoleksi, Agnes, Yohan? Kok jadi apa sih? Uang. Ya kan kamu bilang kan nggak bisa dipecahkan. Nggak bisa dipecahkan berarti kamu simpen. Nah, kayak gitu. Kalau Oke. misalkan yang nggak kelihatan gitu gimana, Su? Jadi kan misalnya waktu itu kita ngomongin, oh yaudah maafin deh, nggak masalah. Udah, tapi kayak asal lalu aja. Tapi ternyata jadi kayak apa ya, terpendam gitu. Tapi dia Ya sendiri karena pun nggak kamu sadar. nggak benar-benar memaafkan. Karena dianggapnya ya udah begitu. Udah begitu. Yang tadi saya ketemu Lause udah happy, hari itu udah happy sebenarnya, udah selesai. Ya udahlah yang lalu udah. Tapi kita masih keep yang kenangan lama. Ya sama aja bodoh, ya kan? Jadi ini harus benar-benar duduk diam, insight, meditasi. Maafkanlah semua kesalahan orang, itu satu. Tapi kesalahan orang udah dimaafkan. Oke, masih bisa loh maafin kesalahan orang. Masih gampang. Yang paling susah adalah memaafkan kesalahan sendiri. Nah itu dia. Ini butuh double pembelajaran, double bonus, double effort. Kenapa? Kesalahan sendiri ini kita yang tahu. Dan kita yang kerjain. Kita yang menyesali. Kita yang nggak bisa memaafkan. Bego banget ini. Aduh. Gemes sama diri sendiri. Kalau dari luar gimana tuh, Suhu? Dari mana? Luar? Misalkan kalau ada orang dia hidupnya cuma mau happy-happy aja, pokoknya semuanya senang-senang, menikmati hidup, nggak mau kerja, mau makan enak, mau baju bagus. Nah, orang dia nggak pernah mengalami kesulitan kan dalam hidup. Misalkan dia nggak pernah mengalami kesulitan. Tapi keluarganya yang melihat dari sisi luar, misalnya kan kita ngeliat orang itu, ya jadi kayak kesal gitu tingkah lakunya. Bagaimana menghadapinya tuh, Suhu? Ini realita hidup, Yohan. Ada orang yang memang Mia itu ya peruntungannya, emang tahu bilang garisnya yang kemarin kita bicara tentang Mingyin ya. Beruntung banget dia. Nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah apa, semuanya ada. Mama papanya manjain dia, semuanya ada. Dan dia nggak pernah mikirin susah. Dan dia suka-sukanya dia. Jadi karena yang begitu, dia nggak bisa hidup susah. Padahal itu nanti akan berubah ketika papa mamanya nggak ada. Dia bingung. Ketika warisan perusahaan dikasih ke dia, nggak pernah mau tahu, dulunya nggak pernah mau ke perusahaan, nggak pernah mau ngurusin, maunya senang-senang. Begitu dikasih, dia bingung, kelagapan. Akhirnya dia percaya nih, sudahlah yang biasa sama papa aja, pegang. Dia senang-senang lagi. Dia nggak mau susah. Akhirnya orang yang jalanin tahu sendiri. Kalau kadang-kadang tangan kanan adalah yang nusuk dari belakang. Kalau kita nggak hati-hati, kita begitu percaya sama orang, kepercayaan itu diambil sama orang. Akhirnya kaya dia. Dan kita dibilangnya rugi lah, apalah, perusahaan bangkrut lah, kondisi tidak menyenangkan lah, bla 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 bla. Padahal sebaliknya. Nah itu yang nggak mau tahu. Artinya kita nggak usah iri sama orang-orang yang tipe begini, karena dia akan mengalami kesulitannya sendiri. Selama karma buruknya belum berbuah, dia tidak akan menikmati kesulitan. Tapi kalau udah perubahan itu terjadi, orang tuanya nggak ada, atau kondisinya bagaimana, atau dia menikah, atau kondisi dapat istri yang bagaimana, aduh itu akan berubah. Dan dia baru akan ngerasain kesulitan, permasalahan. Dan kalau sekarang belum, itu hokinya dia, dan kita iri sama orang model kayak gitu. Oh, lu enak banget ya, nggak usah ngapa-ngapain ya. Kalau kayaknya hoki ya, home-nya ya. Ya emang itu, lu nggak usah ngiri. Udah kondisinya kayak begitu, terus ngapain juga kita yang jadi kesel, greget, benci. Padahal buat dia nggak mikirin kita. Dia happy-happy aja, terus kita mikirin dia. Apapun tentang dia, kepikiran tentang dia, gemesnya tentang kita. Jadi yang sakit siapa ya? Diri sendiri. Iya kan, capek sendiri kan. Jangan ketemu, iri hati kita muncul itu tanpa sadar, halus banget namanya iri hati itu. Ya, padahal karena kita tidak mampu begitu loh. Tapi kalau kita yang di posisi kita berjuang dan kita memperoleh hasil untuk menikmati kesenangan hidup kita, uang di bank udah banyak banget, udah nggak usah dipusingin, hidup mau apa. Yang jadi masalah adalah orang tuh nggak pernah puas dan nggak pernah cukup.
Jadi sebenarnya uang dia di bank udah miliaran, udah ratusan miliar, bahkan triliunan. Tapi selalu kurang. Jadi dia besok harus usaha apa, ada yang bisa dikerjain apa. Padahal harusnya udah masa pensiun menikmati uang. Kamu punya uang 1 M mau diapain ya? Kurang suhu, karena harga rumah aja udah di atas 1 M. Oh ya udah, saya ngomong 10 M dah. 10 M. Iya, sekarang kan harga rumah di atas 1 M ya. Jadinya kalau dikasih uang 10 M, kamu ngapain ya? Kurang suhu. Karena belum beli rumah yang gede. Iya, terus mobilnya Lambo. Nah, terus juga gaya hidup, tasnya yang miliaran, yang ratusan juta. Jadi 10 M masih kurang. Oke, saya kasih kamu 1 T. 1 T mau kamu apain, Yohan? Masih kurang suhu. Wah, pasti orang deposito doang. Ya, deposito. Terus kamu mau ngapain? Dari uang 1 T itu kamu mau ngapain? Coba pikir. Selalu ada kesulitan walaupun kamu udah kaya. Selalu ada kesulitan walaupun kamu berlebihan. Tapi kalau sekarang, kondisi kamu, sekarang tabungan kamu yang sekarang, kamu udah cukup enjoy nggak? Udah cukup happy nggak jalanin hidup? Kurang? Belum punya tabungan. Alamak, saya tuh dari TK udah nabung, Yohan. Tabungan itu penting. Iya. Aduh, saya dari SMA aja udah nyari duit sendiri. Nggak harus cari duit. Apapun saya cari duit sendiri. Untuk apa? Bukan untuk siapa-siapa. Sebagainya untuk orang tua kita. Karena kita tidak mampu menggantikan apa yang sudah orang tua kita berikan pada kita. Jadi motivasi orang bekerja atau motivasi orang nyari duit, jangan untuk diri sendiri. Kalau kita motivasinya untuk diri sendiri, rezeki Anda dibatasi, ditakerin. Tapi kalau Anda sudah mulai memikirkan untuk orang tua saya harus membalas budi orang tua saya. Karena sejak saya kecil sampai sekarang, dia sudah mengeluarkan biaya yang sangat-sangat besar. Saya mau kasih ini rezeki buat siapa? Buat panti asuhan, panti jompo, orang-orang yang melarat. Maka rezekimu itu akan dibesarkan daya tampungnya. Karena dia tahu kamu dikasih sedikit, keluar lagi. Kasih sedikit, keluar lagi. Habis. Jadi kalau daya tampungnya dibesarkan, saya kasih aja banyak kalian. Itu begitu. Itu konsep rezeki ya. Magnet rezeki itu seperti itu. Kalau kita nggak pernah nabung, kita nggak pernah usaha, kita nggak pernah mencari, akhirnya ya kita nggak pernah tahu sebetulnya kebaikan itu juga merupakan tabungan. Dan besar kecilnya itu juga kita yang menentukan. Kebaikan kita sedikit atau kebaikan kita banyak. Orang bilang kalau berdana sedikit, uang kita banyak. Tapi kalau berdana banyak, uang kita sedikit. Padahal yang kita danakan, itulah yang menjadi milikmu yang sesungguhnya. Yang tidak bisa dicuri, tidak bisa hilang, tidak bisa dirampok, bahkan bisa diwarisi dalam kehidupan selanjutnya. Nah, ini dia. Jadi kesulitan berbagi pun sulit, berdana itu sulit. Mau melepas sulit. Kalau mau berdana kita lihatnya dari kecil dulu ke gede. Ya, berdana yang kecil dulu kasih, yang gede simpen. Tapi kalau untuk kebahagiaan kita sendiri, kalau untuk belanja, shopping, makan, minum, atau apapun itu dilihatnya duitnya dari yang gede dulu kan, betul nggak? Kamu mau belanja, pasti kamu keluarinnya cepeceng dulu untuk bayar. Tapi kalau kamu berderma, itu keluarinnya belah depan dulu, yang receh-receh dulu danain. Ya enggak? Itu udah hukum alam. Hukum alam itu artinya dari diri manusia sudah ada yang memang membatasi kita untuk lebih banyak berbuat baik. Nah, sehingga batasan itulah yang membuatmu tidak akan berkembang. Rezekimu ya segitu-gitu aja, masalahmu ya segitu-gitu aja. Beda halnya kalau misalnya mencari jarum di tumpukan jerami. Nah, sama mencari jarum di lapangan bola. Susah ya, sangat amat susah. Tapi kalau kita bilang mencari apa namanya gede-gede itu di mana akan langsung kelihatan. Nah, kejahatan itu rumitnya sama seperti mencari jarum di lapangan bola atau mencari jarum di tumpukan jerami. Tapi kebaikan itu sama seperti mencari bola di lapangan bola. Bolanya satu, dikejar-kejar sampai berapa orang? Kejar-kejar kesebelasan. 22 orang yang ngejar bola, betul ya? Ya enggak sih, 20 orang doang, yang 2 kan kiper. Yang kiper tuh tinggal nungguin aja bolanya masuk atau enggak gitu.
Yang satu mempertahankan, yang satu menyerang. Itu kebaikan. Harusnya kebaikan itu juga dia berbagi. Saya lempar ke kamu, kamu lempar ke saya lempar lagi ke kamu. Kita pertahankan, kita terus maju, dan akhirnya mencapai tujuan. Nah, itu juga konsep berbagi. Tapi lihat, pemain sepak bola yang paling hebat pun, dia nggak bisa bawa bola sendirian, nih, sampai gol sendiri. Nggak bisa. Orang itu selfish, nggak mau kerjasama, nggak mau berbagi. Akhirnya ketika dia direbut bolanya, siapa yang mau kasih bola lu lagi ke lu? Karena lu selfish, nggak mau berbagi, masa cuma main sendiri. Nah, orang-orang yang selfish ini akan dijauhi dari kelompoknya. Nah, jadinya orang yang senang berbagi itu oper. Nanti dia akan percaya sama kamu karena dia tahu kekuatan kamu. Maka ketika mau tendangan di dekat gawang, dia kasih bolanya ke kamu dan kamu yang golin gitu. Kalau kipernya blow on. Kalau kipernya jago, nggak gol-gol, nggak apa-apa. Tetap kerja sama tim sampai membentuk gol. Nah, itu dia. Kan begitu hidup, ya nggak? Jadi kesulitan apapun, jangan sendirian dipendam, jangan sendirian ditahan. Berbagilah. Ngapain sih berbagi kesedihan? Bukan berbagi kesedihan, berbagi masalah supaya bisa diselesaikan masalah. Karena misalnya kayak gini nih, tanya jawab. Mungkin pertanyaanmu satu, tapi jawabannya bisa mengenai banyak orang. Yang nanya Yohan, tapi yang mendengar, oh iya benar ya. Ada 100 orang di sini. 30 aja punya masalah yang sama, di jam yang sama, di momen yang sama, di jawaban yang satu itu bisa menjawab 30 permasalahan orang. Nah, itu dia manfaat berbagi. Bukan berbagi penderitaan ya, tapi berbagi jawaban dari masalah gitu loh. Oke, udah jam 8 loh. Ya. Nah, ini saya akan memutarkan bagaimana caranya si Ichan ini ya untuk mengatasi masalah kesulitannya dia. Nah, nanti juga kalau para pemirsa ada yang mau ditanyakan kepada Suhu, silakan dituliskan di chat ya. Nanti bisa dibacakan sama Yohan. Dan sementara saya akan share sebuah cerita bagaimana Ichan mengatasi masalahnya.总算写完了，累死贫僧了。这就喊累，以后的课业可是越来越多哟。人生就是不断变累的过程吗？未来的我是不是越来越辛苦？这个为师也说不好。你何不写封信问问未来的自己呢？这主意不错。未来的一禅，你好啊！我是从前的你，我想问你，人生真的会越来越辛苦吗？师傅都答不上来。一禅啊，快来看，你的信到了。是小苏姐姐来的吗？哇，师傅，是未来的我回信了。哟，还不快看看！过去的一禅，你好啊。长大了的你，长高了，力气也大了，打水、扫地、抄经书，全都不在话下。但累不累？小时候的你有师傅在旁遮风挡雨，可是终有一天，你也要保护身边的人，就是像当年师傅护着你走一样。人生确实辛苦，但并不疲惫，我们会随之强大，因为有更多的责任呢。总有一天，坚定和执着会取代天真，让我们成为别人的依靠，做个微微辛苦又异常幸福的人。别停下，迎着风，
走下去吧。我会努力，未来的我，你也要加油。孺子可教也。但为什么我长大后的自己跟师傅的一模一样呢？Ya. Ya, gimana tadi ceritanya? Kita harus tulis surat ya, Suhu ya. Iya. Jadi saya dari dulu selalu ini ada kalau orang yang ketakutan, cemas akan perjalanan hidupnya, ambillah 2 buku, yang satu yang tebal, satu yang tipis. Dan setiap kamu punya kebahagiaan atau kenangan-kenangan atau pencerahan-pencerahan, tulislah di buku yang tipis. Ya. Terus kalau kamu punya banyak masalah, kamu punya banyak keinginan, kamu punya banyak kekhawatiran di masa akan datang, tulislah di buku yang tebal. Nah, terus kira-kira buku mana yang paling sering kamu tulis ya dalam hidup kita? Dalam satu hari ini, banyakkan nulis di buku yang tebal atau banyakkan nulis di buku yang tipis. Nanti 1 tahun kemudian, kita akan lihat, oh ternyata buku yang tipis ini belum habis-habis, tapi buku yang tebal sudah mau habis. Nah, berarti masalahmu lebih banyak dan kekhawatiranmu, impianmu, atau apapun kendalamu lebih banyak daripada kebahagiaan. Jadi, kalau nanti tahun depan, ini levelnya udah level pertama. Tahun depan harus maju dong. Jangan sampai kalah. Akhirnya tahun kedua, kita sadarin. Lama-lama kita makin sadar. Karena kita tiap hari komplain, marah, kesel, ditulis, terus. Lama-lama satu saat, somehow bukunya makin udah setengah nih. Atau makin 3/4. Ngapain gua tulis terus ya? Berarti hidup gua lebih banyak masalahnya. Nah, saat itu yang dinamakan siliang atau proses penimbangan. Oh iya. Berarti hidup kita banyak masalahnya. Coba akan diusahakan. Saya akan banyak berbuat kebaikan, saya akan isi buku yang tipis itu sampai penuh. Nah, akhirnya mulai dia semangat tulis buku yang tipis. Karena banyak hal yang baik, terus yang datang ke dia juga baik-baik terus. Dia catat, pengalaman yang datang lebih banyak, yang lebih baik lagi. Dia catat lagi. Lama-lama dia menjadi malas nulis di buku yang tebal. Karena dia tahu, saat dia nulis di buku yang tebal, saat dia menuliskan masalah dia, itu beban dia. Nulisnya juga makin lama makin berat. Kalau tahun pertama semangat banget, karena belum ada kebijaksanaan. Tahun pertama hidup cuma komplain, cuma kesel, nikmatin, semangat nulisnya. Lama-lama begitu buku yang kebaikannya udah mulai diganti jadi lebih tebal, dia demen jadi jalaninnya lebih senang, lebih bagus, lebih apa. Dia isi terus tuh. Lama-lama berubah. Nah, itulah namanya siliang. Ketika kita sudah mau mengurangi semua hal-hal yang tidak baik, mengurangi komplain, pikiran yang negatif, mulai berpositif thinking, ini namanya cuan piet. Rensun te cuan piet. Kehidupan yang mulai kita berubah. Yang merubah siapa? Ya diri kita sendiri. Ketika kita tahu masa depan kita sama dengan masa sekarang, masa iya kita mau sama? Ketika kita tahu masa depan kita pasti berubah dan lebih bagus dari sekarang, nah ini adalah hal yang harus kita perjuangkan. Ketika kita tahu masa depan kita pasti jelek, pasti hancur, pertanyaannya itu kan masa depan dianjar-anjar. Katanya tukang ramal bilang masa depan kamu gini. Nah kalau kamu udah tahu masa depan kamu hancur, masa sekarang kamu makin menghancurkan dirimu sendiri, tidak mau berubah, tidak mau serius mengubah pandangan dan pola pikir. Nah itulah yang terjadi saat ini. Jadi saya punya cerita nih, Lause, boleh ditampilin Lause gambarnya, yang 3 biksu kecil. Oh ya. Ya, jadi kita lihat nih ada cerita di Cungpo. Nah nggak tahu ceritanya di mana, tapi di cerita ini katanya di Cungpo. Tapi saya nggak pernah baca ya. Cuma ini dikisahkan kembali. Jadi 3 biksu kecil, nah dia di wihara dan mereka ini selalu bersahabat bertiga.
kemana-mana bertiga, jalan juga bertiga, kerja juga bertiga, belajar juga bertiga, semuanya kerjain bertiga masa kecil. Nah, mereka hanya taunya apa? Happy, happy, dan happy. Dari kecil kebiasaan mereka adalah cerita yang lucu-lucu. Dari kecil kebiasaan mereka adalah berbagi yang lucu-lucu, sharing yang seru-seru. Jadi bahagia banget tuh bertiga, dan mereka selalu tertawa. Dan ketika mereka beranjak dewasa, ini 3 orang biksu, ini kan masih sama Nera nih, masih kecil. Ketika mereka beranjak udah menjadi biksu, mereka ini selalu bertiga, kemana-mana bertiga. Nah, jalan kemana bertiga, selalu bertiga. Dan mereka selalu tertawa. Apapun yang dilihat, apapun yang dikatakan, apapun perenungannya, selalu bisa membuat mereka tertawa. Jadi pencerahan itu didapatkan dengan tertawa. Jadi setiap kali ada masalah dibahas nih, terus kemudian akhirnya mereka tertawa. Apapun ceritanya pasti tertawa. Jadi dibilangnya biksu, 3 biksu aneh, yaitu biksu yang selalu ketawa sendirian, dimanapun mereka berada ketawa. Dan mereka ini selalu mengembara, nggak pernah mau diam di satu tempat. Karena bagi mereka pencerahan ada di alam, ada di semesta, ada di mana-mana. Di tengah perjalanan bisa tertawa, lihat semut, lihat rumput, lihat kumbang, lihat kupu-kupu, pasti tertawa. Jadi hidupnya setiap hari itu penuh dengan canda tawa, ketawa, kebahagiaan. Nggak tahu gimana, pokoknya itu jadi gosip masyarakat sekitar. Ini ada 3 biksu, error kali ya, ketawa mulu, di mana-mana ketawa terus, apapun ketawa terus, pokoknya solusinya tertawa. Nah, suatu saat ada kabar bahwa biksu ini memasuki satu tempat, dan tempat ini tempat yang sangat indah banget, dan banyak banget masyarakat di situ, dan mereka masih ketawa-tawa masuk situ. Tapi suatu saat ada kabar duka yang didapatkan dari masyarakat. Karena pada kepo kan masyarakat, sebenarnya apa sih yang diketawain gitu. Tapi setiap kali masyarakat yang kepo itu ketemu sama mereka, dengerin percakapan mereka, semua jadi ikutan ketawa. Jadi karena seru gitu, jadi lucu gitu, jadi ketawa terus, jadi humor banget. Jadi siapapun yang ngelihat mereka tertawa, pasti tertawa. Yang kepo juga jadi ketawa, yang marah jadi ketawa, yang kesel jadi ketawa, yang pikiran negatif jadi ketawa. Suatu saat kabarnya adalah satu daripada mereka meninggal dunia. Dan 3 biksu yang berjalan kemanapun selalu bersama-sama, ngapain pun bersama-sama, dan selalu tertawa ini, tinggal 2. Masyarakat makin kepo. Nah, kalau 2 ini, apakah yang akan mereka lakukan ya? Apakah masih ketawa ya? Temannya meninggal loh. Nah, temannya akhirnya mati loh. Nah, masa masih ketawa? Kan nggak mungkin. Pasti nih kehilangan, pasti nangis nih, pasti berduka. Wah, ada kepo, masyarakat pengen tahu. Apakah mereka berduka? Apakah mereka menangis? Pas datang, ngelihat, masih ketawa, tinggal berdua pun masih tertawa terus. Terus masyarakat bilang, apa sih yang diketawakan? Ini lihat teman kita ini lucu banget. Teman lucu, udah jadi mayat lucu. Iya, karena dia bilang, pokoknya dia ngomong begini, kita selalu kemana-mana bersama-sama, kita ketawa bersama-sama, tapi kita nggak pernah lahir bareng ya kan? Iya. Nah nanti kita juga nggak bakal mati bareng, nggak bakal. Lahir aja sendiri-sendiri, meninggal apa lagi? Dalam hidup ini doang kita bisa bersama-sama. Meninggal pun pasti ada yang duluan. Nah, siapa yang meninggal duluan, itu pemenangnya ya. Karena dia yang berhasil mengatasi tertawa sampai mati duluan. Jadi dia bilang dia pemenangnya, dia bilang. Ya, akhirnya dia bilang, ya siapa yang meninggal duluan adalah pemenangnya ya. Dan akhirnya menang. Tapi nanti di antara kita, siapapun yang meninggal, nggak boleh ada yang dimandiin, nggak boleh ada yang dikasih baju. Begini aja kita. Nah, jadi baju yang pertama kita pergi kemana sampai di mana pakai baju itu, ya udah itu yang di ini, dan nggak usah dikubur, nggak usah diapain, bakar aja kita, ditaruh di peti bakar. Dan lu lihat ya, nanti gua yang ketawa ini waktu mati bisa ketawa nggak ya, katanya begitu. Terus temennya bilang, jadi waktu udah waktunya kan orang suci kali ya, itu mungkin mereka bertiga, jadi udah tahu kapan waktunya. Nah, ini baju jangan diapa-apain, kata dia. Terus dia bilang dia suruh orang, dan kemudian dia menyisipkan banyak di balik bajunya, balik jubahnya, dimasukin benda-benda.
Temennya ketawa-tawa, masih melekat lo mau dibawa mati, nggak ada yang bisa dibawa mati, ketawa-tawa gitu, udah mempersiapkan diri kematian. Akhirnya jangan lupa ya nanti di kremasi ya, gua nih mau naik nih ke atas ke langit, ketemu naik ke atas. Akhirnya udah meninggal nih, karena mereka adalah biksu tingkat tinggi harusnya ya, itu ya, karena percakapannya pun percakapan tingkat tinggi, humor tingkat tinggi, dan humornya adalah humor pencerahan. Jadi memang betul nggak ada yang sedih. Dan ketika disulut nih, wah dibakar nih, selamat jalan my friend, gitu kan, di jalan nih. Apa yang terjadi? Kaget masyarakat, begitu bajunya sudah mulai terbakar, dan kemudian sudah mulai membakar dirinya, wah petasan kembang api, tus, 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 ke atas. Rupanya sebelum meninggal, dia memasukkan semua kembang api di dalam jubahnya, di balik-baliknya. Jadi ketika dibakar, kembang api itu naik ke atas. Ini humor. Nggak tahu cerita ini real atau enggak. Pokoknya ini ada cerita kayak gini. Tiga biksu yang saling tertawa. Tiga biksu yang tertawa. San ke Jiao Hesang gitu ya. Biksu yang selalu tertawa. Nah jadinya dia tertawa terus happy, dan begitu meninggal happy. Terus masyarakat berkata, kenapa ketawa sih? Tidak ada sedih-sedihnya. Apa yang harus disedihkan sih? Kalianlah yang harus disedihkan. Kami dari dulu sudah meninggalkan yang namanya kesedihan. Kami sudah tahu bahwa dari kemelekatan, penderitaan, dan hal-hal yang membuat kamu melekat, itulah yang akan membuat kamu kesedihan. Sekarang apakah mereka meninggalkan kami? Tidak. Dia udah duluan, menang. Dia udah jalan duluan. Tinggal nangis. Dua dari kami siapa yang akan jalan duluan. Dan begitu ya. Nanti salah satu yang ditinggalkan pun tidak harus bersedih. Kenapa? Nanti kita akan bersama-sama lagi. Jadi inilah ketika kita membawa ketawa, ketawa semua orang. Lao Tzu juga kalau nggak salah pernah tayangin ya, yang di kereta ya, tes kebaikan ya. Yang satu orang tertawa sendirian di MRT, terus yang lainnya juga di dalam MRT ketawa mulai, karena dia ketawa, semua jadi ketawa. Itulah ketawa kemana-mana. Ya, ketawa itu bisa menular. Menular. Ya, oke, Lao Tzu. So ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Yang pertama dari Pak Benny. Susah ya. Kan bukan aku yang ngasih pertanyaan. Oke, yang pertama, Suhu sebagai rohaniwan atau biksu, Suhu pernah nggak merasa kesulitan dalam kehidupan sehari-hari? Ya ada lah, namanya kesulitan itu ada, namanya hidup. Kalau hidup nggak ada kesulitan, berarti kita bukan hidup. Karena tadi saya sudah katakan di awal, bahwa kelahiran sebagai manusia pasti ada dua, suka dan tidak suka, sedih atau bahagia. Cuma itu doang. Dan ketika kita mendapati kesulitan, apakah kita itu sedih, apakah kita bahagia. Nah, sama seperti ujian. Kamu itu pada saat kaushe atau ujian, itu happy apa enggak sih sebenarnya? Pelajar kayak mahasiswa kayak ketika saat dia ujian, happy nggak sih sebenarnya? Kok nggak dijawab? Ya enggak lah ya. Enggak ya? Nggak happy, nggak happy. Kayaknya aduh, SKS atau sistem kebut semalam, sejam kayaknya deg-degan, takut, cemas. Waktu ujian nggak ada orang yang suka. Waktu ujian itu semuanya pada nggak happy. Waktu ujian, Pak, kalau bisa sama ujiannya diundur. Makanya kalau dulu saya kuliah di Untar tuh, kalau udah mau ujian pasti Trisakti ribut, dan akhirnya kita diundur, libur. Zaman dulu kita, sekarang sih enggak kayaknya. Jadi kalau libur itu mahasiswa happy banget. Iya, happy banget kalau libur. Tapi kan ujungnya tetap ujian, bener nggak? Mau libur sekarang tuh ujungnya tetap ujian. Dan ujian itu harus dijalanin. Kalau seandainya nggak ikut ujian, ya kita nggak lulus. Dan kalau nggak lulus, ya kita harus ngulang. Tapi kalau kita lulus dari ujian, ya kita naik kelas. Jadi ini adalah kehidupan. Kalau kamu lulus mengerjakan soal-soal ujian hidup kamu naik kelas. Naik kelas apanya sih? Kebijaksanaannya, pengalaman hidupnya, cara mengatasi hidup. Kamu lulus. Tapi kalau kamu nggak lulus, ya nggak ada istilah nggak naik kelas kalau di sekolah kehidupan. Kalau kamu nggak lulus, ya kamu harus tetap banyak bersabar lagi. Mungkin nanti soal ujiannya akan lebih banyak. Tapi kalau kamu lulus, nah ujiannya akan lebih besar. Tapi beda lagi kasusnya. Karena apa?
Tidak ada persoalan yang sulit yang diberikan pada kamu sesuai dengan kapasitasnya. Misalnya anak SD, ya ujiannya ya ujian anak SD dong. Nggak mungkin anak SD dikasih ujian anak SMP, dan anak SMP dikasih ujian anak kuliah, kan nggak mungkin. Jadi artinya kita ini pasti menghadapi masalah yang pasti kita bisa lewati. Nggak mungkin nggak bisa kita lewati. Jadi masalahnya ini hanya membutuhkan kesabaran, sedikit kebijaksanaan. Itu dari kita. Tapi kan kita hidup bukan sendirian. Kita hidup ada guru, ada lause, ada suhu, ada bante, ada pendeta, ada pastor, ada kiai. Kita bisa sowan kepada mereka orang-orang yang bijaksana. Sehingga kita bisa menghadapi masalah ujian itu dengan kunci jawaban yang benar dari orang yang benar. Karena kalau di sekolah yang megang kunci jawaban siapa? Guru kan. Nah, padahal kalau ujian negara gurunya sendiri suka kerjain soal, saya yakin agak kesulitan kalau dia nggak ada kuncinya. Iya, pernah dites sama murid-murid. UN yang susah-susah itu lause. Iya. Ibu guru bisa nggak kerjain? Ayo kita bareng-bareng kita kerjain. Kalau ibu bisa nilainya 100, benar. Itu anak sekarang pinter-pinter loh lesnya. Jadi mereka punya kunci jawaban, bukan berarti mereka itu lebih bijaksana atau kayak kita lebih tahu semua masalah hidup atau apa segala macam. Enggak. Tapi karena kita mengajar, jadi sehingga kita lebih banyak tahu teori. Dan kalau kita cuma tahu teori, walaupun seorang biksu, tapi saat kena masalah, dia tahu teorinya, tapi waktu menghadapi masalahnya, dia tetap aja yang bermain adalah ego, keakuan. Nah, bisa nggak ego ini ditaklukkan atau ego ini nggak bisa ditaklukkan? Di situ soal ujian yang paling susah. Kalau udah kesandung ego, udah tahu teorinya, melepas. Tapi waktunya melepas nggak bisa juga. Banyak loh biku-biku yang takut juga akan menghadapi kematian. Padahal kita sudah mengajar banyak orang cara kematian yang baik dan benar, kematian yang baik. Tapi pada saat sendiri aja nggak bisa menghadapi tenang saat menghadapi kematian. Acan Chah juga demikian. Beliau seorang biku hutan, jago meditasi, gurunya Acan Brahm yang lucu ya, Acan Brahm hebat, bijaksana. Tetap karena sakitnya nggak ketahan, alam bawah sadar dia itu keluar kata-kata yang kurang pantas diucapkan oleh seorang biku. Tapi itu adalah karena sakit yang tidak ketahan. Maka dia usahakan untuk masuk dalam meditasi tanpa badan. Ketika dia masuk ke dalam jana yang tanpa ada badan jasmani, arupa Brahma namanya, arupa jana. Ketika dia masuk ke dalam arupa jana, dia baru bisa tenang. Dia baru bisa mengendalikan kesakitan karena fisik. Sang Buddha pun waktu sakit sebelum meninggal di usia 80 tahun, dia mendapat makanan yang kata orang racun yang tidak bisa dimakan oleh siapapun selain Buddha. Itu mengalami rasa sakit yang amat sangat dalam. Bahkan berpesan pada Ananda, makanan ini harus dikubur. Jangan dimakan oleh siapapun, orang atau manusia atau makhluk di dunia ini. Karena ini adalah makanan terakhir Buddha yang membuat dia bisa meninggal dunia. Sehingga komplitlah Buddha sebagai orang biasa yang bisa lahir, bisa sakit, bisa tua, bisa mati. Lahir tua dulu ya, lahir tua, sakit, dan mati. Ini wajar, ini adalah fakta kehidupan. Nah, jadi biksu apakah punya masalah? Ya pasti, namanya juga manusia. Tetapi kalau kita nggak bisa mengatasi kesulitan hidup kita bisa bertanya kepada guru kita. Karena guru kita adalah ayah di dalam kehidupan monastik atau kehidupan kebiksuan. Kalau nggak bisa bertanya kepada ayah kita, ya tanya pada sukong kita, ya berarti kakek guru kita. Kalau nggak bisa juga tanya kepada atasnya lagi, sutai. Ya, nah, karena mereka pasti sudah jalani masa-masa yang kita pernah jalani. Karena permasalahan biku kan sama aja. Apa sih? Orang udah dibotakin, nggak punya apa-apa, ya kan? Masalahnya pasti klise. Pasti perasaan, bosan, tidak menyenangkan, fitnahan, atau gosip. Apalagi kalau bikunya ganteng. Yang lucu aja banyak yang natir. Promosi nih. Bukan promosi, ini lagi ngomong. Kan ditanya, ada kesulitan apa enggak? Ya Anda, begitu.
Tapi harus dihadapi ya. Oke, lanjut. Dari Ibu Susanti. Mm-mm. Aku masih nyambung nggak sih? Oh, oke. Suhu, ada orang yang sanggup melewati tantangan atau kesulitan, tapi ada juga orang yang cepat putus asa. Nah, apa sebenarnya yang menyebabkan perbedaan ini? Orang yang cepat putus asa karena lingkupannya tadi kecil, yang kayak kun. Kata kun itu pohon dibatasi. Ruang lingkup dia terlalu sempit, nggak ada ruang gerak, bahasanya begitu. Dia nggak punya teman, dia nggak punya tempat untuk istirahat atau santai atau pergi keluarin unek-unek, nggak ada tempat pergaulan, nggak ada ladang untuk dia melepaskan emosinya seperti tempat olahraga atau teman yang dansa atau dance atau yoga atau apapun lah itu. Nah, sehingga dia merasa hantaman begitu gede, dia nggak sanggup dan dia putus asa. Ada orang yang bisa jalanin, kenapa? Kebetulan temannya baik. Ada teman-teman yang mendukung, teman-teman yang nggak jahat, bisa kasih solusi, bisa ngajak dia tertawa, bukan ngajak minum bir ya. Kalau dia ngajak mabok itu sesaat happy, tapi begitu udah selesai mabok malah kehidupannya tambah kacau begitu. Karena kalau orang mabok kan apa aja dilakukan. Nah, jadi putus asa atau tidak putus asa adalah sikap batin kita, sikap pikiran kita. Bagaimana mengatasinya, bagaimana kita menyikapinya. Karena orang yang suka berputus asa itu dia udah berkali-kali mencoba sebenarnya. Dia udah mencoba dan mencoba lagi. Ada anekdot, bukan anekdot, karikatur yang lucu banget. Jadi orang gali. Yang satu udah gali sampai dalam. Terus yang gali baru setengah, dia udah dapat mutiara kecil ya. Berlian kecil ya, dia udah seneng banget, dia pulang, terus dia bilang, "Hei, kamu udah lama ngegali nggak dapat apa-apa sampai dalam, aku baru gali sedikit aja, udah dapat." Terus orang yang putus asa tadi, aduh iya ya, masa dia gali di kedalaman sekian dapat, saya udah sampai dalam banget nggak dapat. Padahal dikit lagi di bawah permukaan tanahnya itu ada yang gede banget, tapi dia stop karena dia melihat orang lain, dia melihat, ih dia aja segitu dapat. Oh, udahlah, percuma sia-sia. Padahal kalau dia terusin lagi, dikit lagi, dia dapat yang lebih besar. Oh gitu. Kayak nyari air juga ada. Susah nyari air, sumber air. Akhirnya digali sekian. Akhirnya udahlah, nggak dapat lah. Airnya ini jelek banget. Tapi begitu ada di tempat lain, malah dia gali, dapat beruntung. Kenapa? Karena dia tidak semuanya dilihat, dinilai, dan dia udah putus asa. Gitu deh. Ya, jadi keputusasaan itu merugikan. Berusahalah terus. Pejuang Thomas Alva Edison. Berapa ratus? 999 Bolham yang gagal. Kalau dia nggak lanjutin lagi, sekali lagi, nggak pernah ada ketemu lampu pijar. Kenapa? Karena di percobaan yang ke-1000 baru berhasil. Tapi kalau dia gope udah nyerah, 200 udah nyerah, apalagi baru 99 dia udah nyerah, maka dia tidak pernah akan berhasil. Gitu ya. Ada lagi? Lausha katanya ada memasang video lagi ya? Udah nggak ada ya? Enggak. Ya, ini juga waktunya sudah mau habis. Jam 8.24. Lulus ujian. Kita ditutup dengan doa dulu ya, Suhu. Ya, sekarang ada kita dari kapal selam ya, NKRI Nenggala ya. Ya, kemarin baru ada kabar ketemu dan kita kehilangan begitu banyak perwira. Juga di sini adalah kesulitan juga. Kita pikir bukan hanya yang kapal laut yang terombang-ambing yang bisa jatuh. Kapal selam pun ternyata udah canggih banget, masih bisa mengalami error dan kehilangan. Jadi kita berduka juga ya. Segala musibah selalu ada di udara, di laut, di daratan, bahkan di bawah laut ya. Sama juga seperti yang itu juga, Suhu, pandemi di India itu. Yang dalam sehari. Klaster sekarang yang terjadi di India ya.
Luar biasa ya. Nah, ya kita doa dulu ya. Semoga dan keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Sang Buddha Tiratna Bodhisattva, semoga semua makhluk suci yang ada di sini memberkati, memberikan cahaya ilahi kepada semua mereka yang kehilangan pada saat ini, dalam keadaan tidak tenang, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan cemas, yang terjebak, mereka daripada patriot-patriot pahlawan bangsa yang bertugas di dalam KRI Nanggala 402, yang semoga bisa diangkat langsung menuju ke alam bahagia atau ke alam surga, dan juga kepada mereka korban-korban COVID-19 yang terus berkembang, yang saat ini berada di seluruh dunia, terutama di India, semoga bisa lekas cepat mengatasi musibah dan masalahnya. Kita semoga juga di Indonesia bisa diberikan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan. Masing-masing dijauhkan diri dari bencana alam apapun juga. Maksud mereka yang sedang terkena bencana alam maupun kemalangan, kesulitan dalam hidupnya, semoga diberikan cahaya yang terang, dibukakan jalan yang lebar, sehingga mereka semua bisa mengatasi permasalahan dan kesulitan yang ada dalam hidupnya. Pada patriot-patriot bangsa yang sejati, semoga Anda semua bisa selalu memberikan inspirasi kepada kami semua, bahwa kebaikan dalam perjuangan apapun juga selalu akan membawa keharuman bagi bangsa dan negara ini. Semoga kita semua selalu berbahagia, semoga kita semua selalu mendoakan pemimpin bangsa ini menjadi pemimpin yang bijaksana, sehingga negara ini bisa tenang, tentram, damai menghadapi segala sesuatu dan permasalahannya. Terima kasih atas semuanya, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua bisa menyeberang ke pantai bahagia. Amin. Satu. Ya. Oke, terima kasih Suku Laushe sama semuanya yang terima ada di kasih, sini, Suhu. sama yang ada Ya. Facebook ya. Nah ini yang di Facebook. Sama yang di Facebook, betul. Ya, ini masih streaming. Ya. Mau difoto dulu? Ya, oke. Mari silahkan buka kamera dulu. Kita akan foto bersama. Oke, halaman pertama dulu ya. Oke, 1. Oh, belum. Ya, oke. Belum full soalnya, belum full. Ya, oke, sebentar. Halaman pertama ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, lalu halaman kedua. Ya, halaman kedua. Oh, halaman kedua nggak ada yang buka kamera. Di handphone saya banyak halaman. Oh, oke, baik. Oke, terima kasih semuanya. Oke, makasih. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya buat yang sudah hadir di acara INKE hari ini. Ya. Terima kasih. Semoga yang kesulitan bisa memperoleh pelepasan dari kesulitannya. Iya. Naik kelas. Sese semuanya, sese. Rudi Wong. Ya, terima kasih semua. Terima kasih Suhu, terima kasih Yuan, terima kasih Laushe. Kamsahamnida. Terima kasih semuanya. Kamsahamnida. Ratnatrayaya Namo Haryajana Sagara Vairojana Vyuharajara Tathagataya
Arahate Samyak Sambuddhaya Namo Sarva Tathagate Be Arahata Be Samyak Sambuddhe Namo Arya Avalokite Shoraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Kariyata Om Dara Dara Diri Diri Duru Duru Iti We Iti Chale Chale Pura Kusume Kusuma Ware Ili Mili Citi Cobalam Ampanaya Soha Namo Ratnatrayaya Namo Arya Jana Sagara Vairocana Vyuhara Cara Tathagataya Arahate Samyak Sambuddhaya Namo Sarva Tathagate Be Arahata Be Samyak Sambuddhe Namo Arya Avalokite Shoraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Dariyata Om Dara Dara Diri Diri Duru Duru Iti We Iti Chale Chale Pura Chale Kusume Kusuma Ware Ili Mili Citi Cobalam Apanaya Soha Namo Ratnatrayaya Namo Arya Jana Sagara Vairocana Vyuhara Cara Tathagataya Arahate Samyak Sambuddhaya Namo Sarva Tathagate Be Arahata Be Samyak Sambuddhe Namo Arya Avalokite Shoraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Tariyata Om Dara Dara Diri Diri Duru Duru Iti We Iti Chale Chale Pura Chale Kusume Kusuma Ware Ili Mili Citi Cobalam Apanaya Soha Namo Ratnatrayaya Namo Arya Jana Sagara Vairocana Vyuhara Cara Tathagataya Arahate Samyak Sambuddhaya Namo Sarva Tathagate Be Arahata Be Samyak Sambuddhe Namo Arya Avalokite Shoraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Tariyata Om Dara Dara Diri Diri Duru Duru Iti We Iti Chale Chale Pura Chale Kusume Kusuma Ware Ili Mili Citi Cobalam Apanaya Soha. Yang shopping harus gede. Yang shopping.